yang memang cukup rame di situ ya. Dari Google, bosnya Google datang, bosnya OpenAI datang, Meta dan segala macam pada datang. Kemudian yang menarik sebenarnya sebelum saya paparan, saya kasih background dikit aja. Yang menarik adalah sebenarnya setelah kita keliling-keliling dan segala macam, paling tidak pendapat pribadi saya, Indonesia tuh nggak kalah sebenarnya. Dan Indonesia itu sebenarnya kalau mau dibanding-bandingin ya, itu dengan potensi Indonesia, ya potensi keuletan SDM-nya, potensi masyarakatnya dan segala macam, itu Indonesia tuh nggak kalah sama India, bisa bersaing. Dan mungkin di satu dua titik tuh lebih hebat daripada India. Kalau kami lihat India tuh di titik saat ini itu menang tekad ya. Kita tuh ngomongin visi misi sama menang nekat gitu. Tekad sama nekat. Kenapa nekat? Nekat itu ngomongin political will, ngomongin bagaimana kemudian seluruh stakeholdersnya bergerak untuk kita sana dulu lah. Urusan ini itu nanti namanya gagal itu adalah lebih baik daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Wah, gitu lah kurang lebih. Jadi kemudian kita lihat apa saja sih ekosistem yang kemudian membuat India bisa seolah gitu ya maju di mana-mana. Bahasa Inggris iya, tapi bahasa Inggris itu ternyata bukan yang primer. Di situ bicara soal akses ke pengetahuan, akses to knowledge-nya itu luar biasa. Tuh buku-buku tuh murah di sana. Harga-harga buku yang di Indonesia mungkin 300.000, di sana bisa 100.000, sepertiganya dengan kualitas yang sama. Nah, itu nanti kita diskusi lebih panjang lah soal India. Tapi intinya begitu dilihat Indonesia itu nggak kalah hebatnya, nanti Kang Ono bisa lebih tahu yang lebih banyak keliling. Indonesia tuh nggak kalah hebat, bahkan lebih hebat daripada India. Sekali lagi, India menang tekad sama nekat. Secara riset dan segala macam, Indonesia sama lah dengan India. Jadi itu background ya, teman kawan-kawan bicara soal AI. Ini adalah ada Mohon yang bocor di. izin, Sampai jalan. ya mohon izin untuk dapat di-unmute terlebih dahulu selama sesi diskusi tanya jawab dan juga 2:30 pemaparan kali. materi. Baik, terima kasih. Monggo silahkan Pak Doni dilanjutkan. Mohon izin Pak Doni masih unmute. Ya, maaf, malah saya nggak. Ya, jadi itu di background saja sebenarnya untuk memotivasi kita bersama bahwa kita pertama memang nggak boleh jago kandang. Tapi yang kedua, sebenarnya kita juga nggak boleh minder. Kalau kita berada di luar, kalau misalnya kita lagi keluar gitu ya, bersempat nanti kawan-kawan keluar negeri, kita akan lihat Indonesia tuh super hebat. Gitu ya. Jadi tidak ada satupun celah untuk menjadikan bahwa saya nggak pengen jadi WNI. No. Gitu ya. WNI ini Indonesia itu adalah hebat. Tinggal bagaimana kita tanya. Oke, saya mau izin sekarang saya mau ini tadi pengantar aja saya karena semangat banget menceritakan tentang Indonesia. Nah, saya izin untuk share. Tadi beberapa waktu lalu saya diminta untuk bicara soal scam ya, penipuan, modus-modus dan segala macam. Mungkin materinya nanti teman-teman bisa unduh. Ini saya coba ketik dulu di Zoom, nanti kawan-kawan mungkin bisa unduh. Sekaligus saya siapa tahu kawan-kawan nanti mau diskusi lebih lanjut. Jadi itu ada monggo nanti kalau mau diskusi lewat IG, saya juga posting beberapa hal di Instagram saya. Materi bisa diunduh juga nanti PPT-nya maupun PDF-nya. Oke, izin saya share screen deh Mbak Aurelia ya. Ya, monggo silakan Pak Doni. Izin Pak Ono, saya izin untuk memantik diskusi saja ya. Saya share, saya share screen dulu ya. Nggak tahu, lupa. Oke. Ini. Iya. Ini dia materinya. Eh, modus dan tips cegah. Jadi modus dan tips mencegahnya. Jadi satu paket ini tentang penipuan atau scam di digital. Nah, harapannya nanti secara detail dan secara teknis nanti Pak Ono akan lebih mumpuni untuk bisa memberikan gambaran yang lebih dalam. Tadi udah saya Guild Literasi Digital di ICT Watch, mungkin yang teman-teman lebih kenalnya internet sehat. Dan ini saya mencoba merangkum dari beberapa hal. Nah,
Oh, sebentar saya share-nya mending pakai audio ya, biar supaya nanti suaranya masuk, share sound. Oke. Oke. Baik, ini adalah modus penipuan digital data dari CFDS. CFDS itu adalah Center for Digital Society. Data kira-kira beberapa tahun lalu lah, kurang lebih 2 tahun lalu kalau tidak salah, CFDS itu basisnya di UGM. Dia mengidentifikasi ada 15 jenis penipuan digital saat ini. 15 penipuan berkedok hadiah, tautan link, situs web dan segala macam. Jadi eh, ini sebenarnya masuk akal, semakin teknologi semakin canggih, semakin mudah, semakin banyak yang menggunakan, modus penipuannya jadi semakin banyak. Coba kita putar videonya ya, pendeknya. Mudah-mudahan suaranya muncul. Penipuan online yang merugikan semakin marak bermunculan di tengah masyarakat. Berikut tren terbaru penipuan online yang perlu Anda waspadai. Pertama, penipuan berbasis kecerdasan buatan atau AI dan deepfake. Teknologi AI kini dimanfaatkan oleh penipu untuk menciptakan pesan, email, atau bahkan suara yang sangat mirip dengan aslinya, membuat korban sulit membedakan antara yang asli dan palsu. Khususnya, teknologi deepfake yang bisa digunakan untuk membuat video atau audio palsu yang tampak asli, hingga dapat digunakan untuk menipu sistem verifikasi wajah atau suara. Kedua, social engineering dan phishing. Penipuan dengan teknik manipulasi psikologis masih menjadi modus utama. Pelaku seringkali berpura-pura menjadi pejabat bank atau lembaga resmi lainnya untuk mendapatkan informasi pribadi korban. Ketiga, pengambil alihan akun. Penipuan ini terjadi ketika penipu berhasil mengakses akun pengguna seperti akun perbankan atau sosial media. Keempat, penipuan berkedok hadiah dan diskon. Penipu memanfaatkan momen tertentu seperti Natal, Imlek, atau Lebaran untuk menawarkan hadiah atau diskon palsu melalui situs web dan aplikasi palsu. Setelah pembayaran dilakukan, barang yang dijanjikan tidak pernah dikirimkan. Kelima, investasi dan kripto bodong, yaitu tawaran investasi dengan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat, baik itu dalam bentuk mata uang kripto atau investasi lainnya. Pelaku seringkali menggunakan aplikasi palsu hingga grup media sosial untuk menarik korban. Jadi, sekarang ini eh, dengan berbasiskan teknologi digital, khususnya AI, itu banyak sekali penipuan-penipuan yang bisa diakselerasi, penipuan-penipuan yang bisa difasilitasi. Jadi 15 ini saja kalau kita titeni ya, kalau bahasa Jawanya, kalau kita telaah satu persatu, itu tuh korbannya banyak sekali, caranya banyak sekali, dalam tanda kutip mudah dilakukan dan juga mudah orang tertipu. Nah, ini gambaran awal. Saya lanjut ya. Nah, ini baru keluar nih data dari Global Fraud Index 2025. Teman-teman nanti bisa cari di internet Global Fraud Index 2025. Ini dinyatakan bahwa, aduh, saya sebenarnya baca ini juga pedih-pedih juga nih perasaan nih. Tadi saya bilang Indonesia ini luar biasa, tapi di satu sisi Indonesia itu adalah yang paling rentan. Bukan mudah tertipu ya, tapi Indonesia adalah yang paling rentan. Ya, mereka melakukan scoring. Ya, jadi Global Fraud Index itu melakukan scoring sejumlah negara. Paling rentan itu Pakistan. Paling rentan tuh ya rentan dalam artian kalau mau bahasa langsungnya ya rentan tertipu atau mudah tertipu. Walaupun saya nggak mau pakai istilah mudah tertipu, tapi rentan. Kenapa? Karena di situ ya Indonesia ranking kenapa ranking 2, ekonomi digitalnya cepat tumbuh kan. Wow. Adopsi teknologi digital kita tumbuh, pengguna internetnya besar, kan menjadi scammer juga. Ada social engineering. Nah, yang penting adalah critical thinking-nya juga kita belum terbangun. Jadi kita tuh kayak satu set gitu loh, yang menjadi target scammer. Ekonomi digitalnya tumbuh, infrastrukturnya bagus, makin bagus maksudnya, yang pakai internet makin banyak. Tetapi critical thinking kita tidak banyak terbangun. Critical thinking itu kan adalah bisa membedakan mana informasi yang kira-kira benar, mana yang tidak, segala macam. Dan itu tuh nggak bisa instan, Kak. Nanti kita bicara lebih lanjut lah. Tapi bicara misalnya kurikulum nasional, misalnya terkait dengan TIK, apakah anak-anak kita diajarkan atau diajarkan bagaimana misalnya ngetik MS Word,
sekedar menggunakan operating system kayak gitu. Jadi itu ada beberapa hal lain, misalnya kalau ada kasus lapornya lambat dan segala macam, sehingga Indonesia itu menjadi nomor 2 terrentan. Ya, ini kita putar coba videonya dulu. Kok bisa Indonesia jadi negara paling gampang ketipu kedua di dunia? Berdasarkan laporan Global Fraud Index 2025, Indonesia jadi negara nomor 2 yang paling rentan terhadap penipuan Oh, maaf. di bawah Pakistan, di atas Nigeria dan India, di mana Indonesia memiliki skor 6,53 dengan skala 0 sampai 10. Jadi semakin tinggi angkanya, semakin rentan. Indonesia dinilai punya resiko tinggi terhadap penipuan digital, termasuk lemahnya sistem perlindungan konsumen digital dibandingkan negara lain. Tapi dari data ini bukan berarti orang Indonesia gampang ketipu, tapi justru nunjukin regulasi termasuk sistem perlindungan, teknologi keamanan dan kesadaran masyarakat Indonesia kurang efektif dibandingkan negara lain. Beberapa penyebab lain juga merupakan layanan online tanpa keamanan memadai, kurangnya regulasi pengawasan ketat, sampai popularitas media sosial dan e-commerce yang membuka celah untuk penipuan. Global Fraud Index sendiri menghitung 112 negara dan memberikan skor tingkat kerentanan berdasarkan intensitas penipuan, perlindungan pemerintah, dan sistem pencegahan digitalnya. FYI aja, menurut laporan OJK bersama Satgas Pasti, melaporkan kalau Indonesia Anti-Scam Center telah menerima 373.129 laporan penipuan sejak diluncurkan pada November 2024 hingga 30 November 2025. Menurut Kepala Eksekutif OJK, dari total laporan tersebut, 202.426 laporan berasal dari korban yang melapor lewat bank atau penyedia sistem pembayaran. Lalu laporan itu diteruskan ke sistem IASC. Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Komdigi menyebut saat ini pemerintah tengah memperkuat pencegahan lintas sektor. Selain itu akan ada penguatan regulasi sebagai fondasi menekan angka penipuan seperti verifikasi nomor seluler, tanda tangan digital, dan pengguna lahan pemerintah. Menurut kalian, apa yang bikin orang Indonesia gampang ketipu? Oke, itu ya datanya, saya lanjut dulu nih. Kok bisa? Oke. Oke. Nah, ini data Indonesia terkini tadi disebut data OJK ya. Jadi ini data terbaru per Januari 2026. Jadi ada namanya Indonesia Anti-Scam Center. Didirikan November 2024 sampai 31 Januari itu mereka menerima hampir sekitar 500.000 laporan. 468.000 laporan tepatnya. Kalau dihitung rata-rata 800 laporan per hari tentang kasus-kasus penipuan yang terjadi di Indonesia. Kita lihat dananya yang berhasil diamankan saja itu 432 miliar, besar kan? Mengapa ini kasusnya cukup besar dan terjadi di Indonesia? Karena korban melapor lebih dari 12 jam setelah kasus terjadi. Ya, gimana ya? Mungkin mereka juga bingung lah, uang saya kok hilang, terus mereka bingung nanya-nanya segala macam, nggak tahu harus lapor kemana awalnya begitu. Sehingga dalam kurang dari 1 jam tuh dana udah pindah-pindah tuh, pindah sini tiba-tiba jadi kripto. Kalau udah jadi kripto kan nggak bisa diotak-atik lagi. Jadi sebenarnya golden hour itu kalau menurut OJK laporkan di bawah 10 menit ya. Tapi memang kan kita juga nggak ngerti ya. Tiba-tiba uang kita hilang, taunya hilangnya dicurinya pagi, taunya sore gitu ya. Itu udah. Nah ini memang hal yang kemudian kita perlu edukasi bersama gitu ya. Lapornya kemana segala macam nanti akan di presentasi ini ada. Tetapi modus penipuan paling banyak itu belanja online, telepon palsu, investasi bodong, lowongan kerja palsu, hadiah palsu dan segala macam. Total kerugian tuh 9,1 triliun. Gila nggak itu dari scam doang nih. Saya lanjut dulu ya. Nah, kalau bicara penipuan sekarang berbasis AI, yang paling sederhana banget tuh adalah membuat bukti transfer palsu. Ini ada berapa sih? Ini yang ikut Zoom nih ada 497, tapi 500. Tolong banget yang kita kasih tahu di sini, apalagi nanti yang mungkin Kang Ono kasih tahu, bukan untuk dipraktekkan sebagai tindak kejahatan, karena ilmunya relatif sama. Eh, ilmunya relatif sama antara yang dipakai untuk kebaikan dan yang dipakai untuk kemudian berbuat kejahatan tuh ilmunya relatif sama. Cuman contoh misalnya, membuat bukti transfer palsu menggunakan AI itu sepele, gampang banget. Tapi yang ketipu coba lihat kiri tuh. Ketipu pedagang Jambi ketipu, di Samarinda ketipu, di mana lagi ketipu, di Batam ketipu segala macam. Gampang. Bikin bukti transfer palsu pakai AI itu gampang. Ya, saya nggak perlu kasih tahu caranya, tapi mudah sekali. Dan itu konkret, ya. Belum lagi sekarang ini kita 2026 nih, saya cari-cari, googling-googling.
Kemudian saya coba bikinkan infografisnya pakai masih, kemudian di-summary, disintesa, lalu bikinkan infografis seperti yang muncul di sebelah kanan ini. Jadi AI itu sebenarnya juga membantu menstrukturkan pikiran. Jadi di era AI Power Fraud 2026, apa aja sih yang AI bisa digunakan untuk menipu? Deepfake impersonation. Itu kita udah tahu lah ya, itu ancaman penipuan nomor satu di dunia. Ya bikin suara palsu, muka palsu segala macam. Kemudian AI phishing super personal, email atau WA dan segala macam itu kita kirim ke orang lain, impersonation uh, personal dan itu akan menjadi sangat mudah untuk menipu. Kemudian romance scam atau namanya love scam ya. Jadi ngobrol pakai wajahnya yang beda wajahnya, deepfake, kemudian saya mau ke negaramu nih gitu. Terus tapi aku nggak punya duit, ya sih namanya juga jatuh cinta, namanya juga lagi bucin, ya kan? Dikasih duit, dikasih segala macam, tiba-tiba kena tipu. Itu juga besar itu bisnisnya. Kemudian pembuatan identitas palsu, LinkedIn palsu dan segala macam. Itu nanti tujuannya juga banyak ya untuk mengelabui orang. Dan macam-macam, investment scam, scam multi channel dan segala macam. Oke, ini basisnya AI. Kalau ditanya sebenarnya memang nggak ada regulasi yang bisa mencegah scam di Indonesia khususnya berbasis yang digital. Ada. Kita punya undang-undang IT, ya. Undang-undang IT itu jelas apa saja penipuan online, manipulasi data, akses ilegal, konten menyesatkan. Undang-undang IT itu cukup kuat. Kita punya undang-undang PDP, kita punya regulasi-regulasi sektoral. Di OJK punya apa regulasi-regulasi yang sektoral. Bank Indonesia punya, platform digital punya, di bawahnya Komdigi itu ada regulasi-regulasi yang mengatur tentang platform digital, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kita punya KUHP dan Undang-Undang TPU. Ya, kemudian kita juga akan punya Pres tentang tata kelola AI. Ini baru sedang digodok ya di level kementerian lintas kementerian. Kita pilar kalau saya bisa bilang minimal ya, setidaknya kita punya 7 pilar regulasi anti scam Indonesia, Undang-Undang IT, PDP, regulasi sektor, OJK maupun BI, platform digital juga diatur di Perpres ataupun di Kepmen, ada KP dan nanti ada tata kelola AI. Eh, tetapi di sini yang kemudian perlu kita ingat adalah ini bukan soal adanya regulasi saja, bukan soal kecanggihan teknologi saja, tetapi bagaimana membangun critical thinking, bagaimana kita selalu melihat sekarang teknologi adalah kalau dulu kan seeing is believing, itu tuhnya. Wah, kalau nggak ada foto hoax, no video hoax. Sekarang mau foto, mau video, itu tuh ya ampun. Saya aja beberapa kali kecelek gitu bahasa bahasa apa namanya bahasa Jawanya. Ini saya putarkan ini satu video bagus banget nih buatan Reza Ervit kalau nanti temen mau lihat Instagramnya. Hai guys, ini adalah pengingat. Kalau lu nggak boleh percaya 100% apa yang lu lihat di social media. Dunia digital lagi nggak baik-baik aja. Serius, kreator yang lu ikutin, gambar yang lu lihat, wajah ini itu bisa diganti. Suara bisa di-cloning. Gender bisa diubah. Umur apa lagi? Bahkan ganti identitas dalam hitungan detik. Dan yang lucu, video ini mungkin nggak pernah gue rekam. Jadi lain kali, kalau lu scroll, jangan cuma nonton. Berhenti sejenak dan pikirkan. Bisa jadi itu AI. Hati-hati dan share video ini ke siapapun. Sinting nggak? Nih, maaf nih bahasa saya nih, sinting nggak? Kebetulan, oh suaranya beda segala macam. Saya bilang, guys, suara itu bisa di-cloning. Kebetulan si Reza ini, si pembuat konten ini, dia tidak meng-cloning suara, dia cuma video. Kalau mau di-cloning suara segala macam, suaranya presiden, wakil presiden, suaranya siapapun itu bisa masuk. Semirip itu. Berarti kan bukan soal regulasinya saja, bukan soal teknologinya saja, tetapi bagaimana kita punya critical thinking untuk selalu waspada terhadap konten-konten. Oke, saya lanjut dulu ya, karena waktu tinggal 10 menit. Hai guys,
Kata kuncinya adalah pause and think, ya. Pause and think. Ini kasus-kasus di kanan tuh banyak kasus-kasusnya yang terkait dengan AI, video call ini itu segala macam tuh banyak banget. Ini ada juga nih true case ya, kasus-kasus yang konkret nih. Saya putarkan dulu videonya. Mohon maaf, untuk nama kamu siapa? Suci. Untuk siapa? Ah? Ini Mai mau bilang selamat karena kamu sudah komentar di akun Facebook Mai. Untuk hadiah tersebut lumayan besar senilai 100 juta rupiah. Makasih, Mai. Makasih, Mae. Alhamdulillah, ini Mai benar ya. Nanti ikuti petunjuk Mai. Habis ini Mai kirim ke kamu surat tanda pengaktifan hadiahnya. Ya tolong dibaca dan dipahami ya. Iya, Mae. Mungkin itu saja yang perlu Mae sampaikan. Mae tidak bisa video call lama-lama karena masih banyak pemenang lain ya. Iya, Mae. Oke, Mae. Waalaikumsalam, Mae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Dadah. jadi, jadi kawan-kawan, nanti yang kita lakukan sekarang, yang saya lakukan sekarang itu berisiko terhadap diri saya sendiri. Kang Ono nanti berisiko terhadap Kang Ono. Kenapa? Mukanya bisa di screenshot, suaranya bisa di cloning. Berikutnya dia tinggal Ono dalam tanda kutip ya, Ono palsu tinggal nih. Telepon sama Ono Purbo nih, kenapa ditawarin ini beasiswa, tapi tinggal transfer 500.000 segala macem. Sekarang tampil di media sosial itu bukan lagi soal eksis. Saya pengen eksis, tapi sebenarnya kita semakin rawan kita di cloning. Ya, lanjut dulu. Nanti kita ada beberapa tips sebenarnya bagaimana kita nggak usah lah. Nanti ya, ada beberapa tips sebenarnya. Ya, ini panduan ala internet sehat nih. Aktifkan 2FA. Ya, ini nanti kita bicara tentang keamanan digital lah. Kenapa aktifkan 2FA atau OTP, two factor authentication? Jadi kalau kita buat sekarang relatif saya nggak bilang aman 100%, tapi handphone saya, aplikasi saya, medsos saya itu ada 2FA. Jadi kalau orang mau coba-coba login, walaupun dia tahu username passwordnya, dia akan kirim dulu autentifikasi ke handphone saya. Kalau enggak diaktifin, itu gampang sekali dia baca. Kenapa? Scam AI itu dimulai dari akun yang sudah diambil alih. Misalnya saya ikat punyanya Kang Ono. Kang Ono nggak secure, tapi saya nggak hajar Kang Ono. Yang saya hajar adalah teman-temannya Kang Ono. Dengan membuat seolah-olah saya sebagai Kang Ono. Itu yang saya lakukan. Ya. Kemudian kita perlu identifikasi identitas sebelum transfer. Jadi jangan langsung percaya suara atau video call. Bentar ini kayaknya ada bocor ya. Saya ada bocor di mana di Hanggi Tri. Sebentar saya. Oh, bisa. Oke, makasih. Jadi kalau ada apa-apa, suara video call jangan langsung percaya ya di fake AI itu. Jadi pertama aktifkan 2FA, ini agak teknis, tapi itu mudah dilakukan dan pengamanan yang paling fundamental. Kapan-kapan kita bisa bikin sesi khusus soal ini. Kemudian verifikasi suara atau video itu bisa di apa namanya, di cloning. Yang ketiga, waspada link palsu atau aplikasi palsu. Nah, ini hati-hati kalau terima tawaran-tawaran lewat email, WhatsApp dan segala macam. Jangan unduh APK sembarangan. Terus jangan oversharing. Jangan apa-apa pengen tampil, eksis, muncul di video kita upload dan segala macam. Iya nggak apa-apa sesekali. Tapi ingat, semakin banyak kita sharing data pribadi, personal, foto, semakin mudah kita di cloning. Yang kena bukan kita saja, tapi keluarga kita, kenalan kita, segala macam. Dan yang kelima, nah scam AI itu bukan soal teknologi. Yang dia serang adalah emosi manusia. Perasaan panik, terburu-buru, takut kehilangan kesempatan dan segala macam. Jadi kalau ada apa-apa, stop. Misalnya, masa iya saya dapat hadiah? Stop. Pikir dulu, verifikasi. Telepon dulu, bener enggak, dan segala macam. Ya ini tips ala internet sehat yang nanti teman-teman bisa kemudian kita diskusikan lebih lanjut. Kalau terjadi kasus gimana? Laporkan. Ya, ke OJK bisa. Ini ada ya lapor OJK atau buka aja @id garis miring keuangan digital.
Ini teman-teman ICT Internet Sehat sudah bikin list kalau mau ngecek pinjol yang terdaftar. Pinjol tuh nggak semuanya buruk loh. Pinjol tuh banyak. Pinjol itu banyak juga yang kemudian memang bisa membantu. Pinjol yang terdaftar seperti apa. Kalau mau lapor tentang apa kemana, lapor tentang konten itu kita udah ICT Watch sudah buat ya di S.id Keuangan Digital. Ini slide-slide bonus aja ya, yang kurang lebih sama sebenarnya materi-materinya. Eh, Nah, kemudian saya mau terakhir, saya masih punya 3 menit untuk mempraktekkan satu hal. Eh, Oke, saya akan praktekkan satu hal. Nah, saya mau memasukkan nama di sini, Ono Purbo. Oke, analisis. Saya mau masukkan Ono Purbo, kita analisis. Sambil kita tunggu prosesnya, nanti kawan-kawan akan bisa melihat hasilnya sejenak. Oke, dia sedang dipindai. Nah, yang saya lakukan, nah keluar. Siapa Ono Purbo? Ono adalah seorang ini, pendidik evangelis, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu, bagaimana saya bisa menyerang Ono Purbo? Caranya adalah, karena Ono adalah tipe ini dianalisis dengan basis pengikutnya yang besar dan reputasi sebagai seorang membantu permintaan bagaimana menghajar, bagaimana melempar scam ke Ono Purbo. Karena dia ahli copyleft, maka caranya begini. Lalu saya minta tolong buatkan email jebakan. Langsung jadi email jebakannya. Email palsu. Wah, email palsu ini, contoh email jebakan ini adalah berdasarkan analisis dari siapa Ono Purbo. Bukan siapa tuh bukan CV ya, tapi dianalisis backgroundnya dia, apa yang dia suka. Kemudian keluar. Ono Purbo, we hope this email find you well. Kita adalah organisasi ini. Kita non profit dan seterusnya. Tinggal kirim. Untung-untungan. Ada 10 korban, kita kirim email 10 dengan model seperti ini. Ono Purbo, kayak siapa lagi. Dapat 1 lumayan. Keluar investigasinya. Kalau ini investigasi siapa Ono Purbo. Saya masukkan lagi contoh 1. Ya, biar sama-sama kita terkejut-kejut. Doni Utoyo deh, saya analisis. Saya akan cerita bahwa ini adalah paling sederhana AI untuk membantu scam. Yang lain lebih canggih. Dan ini saya buat aplikasi ini hanya dalam waktu 15 menit. Jadi saya sambil duduk di tempat, saya mikir apa yang saya bisa demokan ya. Saya buat aplikasi ini hanya dalam waktu 15 menit. Saya mau target misalnya namanya Doni Utoyo. Siapa Doni Utoyo? Oh, ini Doni Utoyo. Dia aktif di sini segala macam. Gimana cara menyerang Doni Utoyo? Oh, Prof. Doni Utoyo ini dia terlibatannya di Kominfo, dia berkreasi, ICT Watch. Maka yang bisa dilakukan adalah tawarkan kolaborasi proyek nasional. Permintaan mendesak, akun kan yang ditutupi karena dia suka bantu misalnya gitu. Lalu dibuatlah contoh email jebakan. Dear Doni Utoyo, ini saya dari Anya Sarma, program UNDP. Ini udah tinggal kirim. Tinggal kirim aja ke si Doni ini. Dia tinggal mudah-mudahan dia ketepu, ya kan? Nah, bagaimana saya membuatnya? Gampang. Kayak Google Gemini. Jadi yang teman-teman lihat tadi, itu saya hanya nggak pakai coding-codingan. Saya hanya ketik promptnya, kemudian kodenya akan keluar di sini. Kodenya keluar, saya oprek tentu. Tambahin ini, itu pindahkan box persona, tambahkan itu, keluar preview. Keluar hasilnya di sini. Jadi bahkan ini mohon maaf sekali jangan dicontoh untuk hal yang buruk. Di sini udah jelas-jelas tertulis di sini hanya untuk contoh saja pelatihan, ya. Tetapi hanya memberikan secara konkret. Hanya dalam waktu tidak kurang dari 15 menit saya bisa bikin aplikasi untuk membuat scam. Scam yang paling sederhana adalah lewat email berdasarkan persona seseorang yang dicari lewat internet. Semua serba otomatis. Bayangkan kalau seorang Ono Purbo dia ada di dark side, di lembah dunia hitam. Dengan skillnya Kang Ono, dia bikin AI yang lebih canggih. Bayangkan bisa jadi apa ini scam-scam toolsnya. Jadi itu kira-kira kawan-kawan, ini sekedar pengantar. Balik lagi kita bicara nggak cuma regulasi, kita nggak cuma bicara teknologi,
kita juga bicara soal kredibilitas usianya. Monggo foto-foto dulu atau mau download materinya silakan Mbak Orila, mudah-mudahan mendengarkan kita silakan. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Pak Doni Utoyo, luar biasa ya, boleh kita kasih tepuk tangan.